Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Widowati Wahidah, mahasiswa keperawatan Universitas Airlangga. Jadi menurut WHO itu sekitar 500.000 ibu hamil yang tidak menginginkan kehamilannya itu akan melakukan aborsi. Dan di Indonesia menurut penelitian dari Erika tahun 2011 itu sekitar 90% ibu yang mengalami kematian itu disebabkan karena kehamilan dan juga persalinan, dan sekitar 30-50%-nya itu disebabkan karena komplikasi aborsi yang tidak aman. Oleh karena itu kita harus meningkatkan kewaspadaan terhadap aborsi, dan kita akan membahas atau mengulas tentang aborsi dan tentang kewaspadaannya di sini. Kita langsung aja. Abortus atau yang orang-orang kenal dengan sebutan aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi atau pengeluaran janin yang saat itu janin sebenarnya belum siap untuk hidup di luar kandungan. Biasanya usianya itu kurang dari 20 minggu dan berat badan janinnya itu kurang dari 500 gram. Macam dari abortus atau keguguran itu juga ada banyak ya sumbernya. Kalau misal menurut Cunningham tahun 2013 itu dibedakan menjadi dua, yaitu abortus spontan dan juga abortus yang disengaja dibuat atau provokatus. Untuk yang masuk ke abortus spontan ini juga ada banyak, seperti abortus iminen, abortus incomplete, abortus yang tidak dapat dihindarkan, dan juga abortus yang berulang. Kemudian untuk yang masuk ke dalam abortus provokatus itu ada abortus medicinalis, juga abortus kriminalis. Lalu untuk penyebab dari abortus atau keguguran ini secara umum itu penyebabnya ada dua, dari segi ibu dan juga dari segi janin. Untuk yang dari segi ibu itu bisa terjadi karena ibunya itu mungkin terinfeksi virus seperti hepatitis, rubella. Terus bisa juga karena bakteri, streptococcus, bisa juga karena parasit itu seperti malaria, dan bisa juga itu infeksi akut, bisa juga karena infeksi kronis seperti menderita TBC atau tuberkulosis aktif, bisa juga terkena penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, terus juga anemia berat, terus bisa juga karena trauma. Kemudian untuk yang dari segi janinnya itu bisa juga karena kematian janin karena kelainan bawaan, juga bisa karena kelainan plasenta dan DESI2. Untuk gejala atau manifestasi dari abortus atau keguguran ini itu antara lain mengalami perdarahan per vaginam, dan biasanya juga disertai nyeri atau kram perut, dan juga nyeri pinggang karena adanya kontraksi dari uterus. Lalu gimana sih untuk pencegahannya supaya tidak terjadi keguguran atau abortus ini? Yang pertama itu dengan menerapkan makan makanan dengan gizi seimbang, menjaga berat badan supaya tetap normal. Terus juga sering pemeriksaan diri ke pelayanan kesehatan supaya dilakukan ANC atau antenatal care supaya dapat mendeteksi apabila ada gangguan kehamilan. Terus juga selalu melakukan vaksin sesuai dengan anjuran, dan juga tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak juga menggunakan nabza atau narkoba. Sekian dulu pembahasan kita tentang puasa